Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Seperti yang minggu lalu sudah Ibu tugaskan, yaitu kalian mencari informasi atau contoh dari penerapan hukum Newton dalam keseharian. Nah, Ibu harapkan kemarin itu kalian memberikan gambar atau video singkat tentang penerapan hukum Newton tersebut. Kan banyak ya, hukum Newton itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Sebetulnya itu sudah kalian dapatkan pada saat SMP. Jadi minimalnya kalian mengetahui apa itu hukum Newton. Nah, adapun contohnya, misalnya ketika kita mendorong sesuatu atau mendorong padi, misalnya mendorong padi ke truk gitu ya, kalau pada bidang pertanian. Nah, itu ada hukum Newton yang berlaku di situ. Ada gaya-gaya yang saling berinteraksi. Atau pada saat kita menimba air, itu juga sama. Nah, yang Ibu harapkan contoh-contoh seperti itu. Tapi kemarin belum ada yang masuk ke Ibu ya. Nah, makanya untuk kesempatan kali ini Ibu akan jelaskan kembali hukum Newton 1 simulasi. Kalian bisa lihat demonstrasi Ibu ya. Atau kalian juga bisa coba di rumah dengan alat yang ada di rumah. Nah, kita letakkan benda apapun di sini misalnya. Kemudian kita tarik perlahan. Ya, pertama perlahan, amati apa yang terjadi. Demonstrasi yang kedua, kita taruh lagi bendanya seperti ini di atas kertas. Kemudian tariknya secara langsung ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika tadi dia ditarik perlahan, maka dia mengikuti ya. Tapi ketika dia tadi ditarik secara serentak, maka dia cenderung mempertahankan keadaannya. Itulah yang disebut dengan sifat kemalasan atau sifat kelembaman suatu benda, atau dalam besaran fisika disebut dengan massa. Konsep massa tadi itu akan sangat dipakai dalam membahas tentang hukum Newton ini. Kita masuk ke hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu berbicara tentang suatu benda yang bila dia ditempatkan bila tidak ada gaya lain yang berpengaruh. Contohnya seperti ini. Ketika Ibu mendorong benda ini, nah bayangkan kalau tidak ada gaya lain. Kalau ini kan ketika didorong dia berhenti, ya karena di sini ada gaya gesek. Ada gaya gesek yang mempengaruhi. Tapi bayangkan ketika tidak ada gaya lain yang berpengaruh, maka apa yang terjadi dengan benda ini ketika didorong? Oke, betul. Jadi benda ini akan tetap bergerak karena tidak ada gaya gesek, ya, tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Atau ketika dia sedang bergerak terus, maka dia akan tetap bergerak. Tapi ketika sedang diam, ketika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi dia, maka dia akan tetap diam, ya. Seperti Anda kalau sedang mager gitu, malas gerak ya, maka ditoel sesah cali gitu ya. Tapi ketika dia didorong, dia akan tetap bergerak. Ketika dia diam, maka akan tetap diam selama tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Ya. Nah, itu hukum 1 Newton, ya. Silahkan kalian rangkum kembali atau simpulkan apa hukum 1 Newton tersebut. Yang kedua, ini hukum 2 Newton. Kita misalnya ambil benda, satu benda ya, sebuah buku seperti ini, kemudian kita dorong. Nah, Anda perhatikan percepatannya ya, percepatannya atau seberapa cepat dia bergerak. Nah, kemudian Ibu tambahkan dengan ini. Kalian rasakan dengan gaya yang sama tadi, lihat kembali percepatannya. Kita tambahkan lagi bendanya. Nah, berat mana antara mendorong tadi buku saja, kemudian ditambahkan benda lain, ditambahkan lagi benda lain.
Oke, Ibu yakin kalian bisa membayangkan ya, atau bisa menyimpulkan berat mana atau cepat mana dia bergerak antara bukunya satu kemudian ditambahkan benda yang lain. Ya. Nah, dalam hal ini massa suatu benda itu akan sangat berpengaruh terhadap percepatan geraknya. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bendanya misalnya ini satu saja ya, satu. Ibu dorong dengan satu tangan. Lihat percepatannya. Kemudian ibu dorong dengan dua. Nah, bisa disimpulkan? Oke, Ibu yakin kalian juga bisa menyimpulkan bahwa jika dengan satu benda yang sama, artinya massanya sama, didorong dengan gaya yang kecil, maka percepatannya kecil. Dan didorong dengan benda dengan dua tangan gini, berarti gayanya diperbesar, maka dia percepatannya akan lebih besar. Nah, itu merupakan hukum 2 Newton, yakni percepatan suatu benda itu akan sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya dan juga besarnya massa. Ya, hubungannya bagaimana? Kalian bisa menyimpulkan dari percobaan tadi. Ya. Oke. Oke, yang terakhir hukum 3 Newton. Ibu akan demonstrasikan bagaimana hukum 3 Newton. Misalnya ketika kita mendorong suatu benda, bisa ini tembok atau benda yang lain ya, bisa meja atau apa. Nah, kita akan merasakan gaya yang membalas kita kan? Ya, ketika kita pelan-pelan mendorong tembok, maka yang mendorong tangan kita juga pelan. Kemudian ketika kita mendorongnya lebih keras, maka tangan kita akan terasa lebih sakit. Ya. Nah, itu gaya reaksi yang timbul dari tembok tersebut, meskipun tidak bisa kita lihat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, untuk sekarang Ibu nanti akan memberikan contoh aplikasi dari hukum Newton tersebut. Contoh soalnya ya, nanti di-share. Nah, dari penjelasan tadi, apa ada yang mendapatkan makna enggak dari hukum Newton ini? Makna dalam artian untuk penguatan karakter. Nah, kalau Ibu, makna dari hukum Newton tadi yang pertama, dari sifat kemalasan ya, atau dari hukum 1 Newton, bahwa ketika benda sedang bergerak maka akan tetap bergerak, dan ketika sedang diam maka akan tetap diam. Artinya ketika kita mager ya, malas gerak, maka harus ada dorongan dari orang lain berupa motivasi untuk kita terus bangkit lagi. Ya. Bisa dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Ya, motivasi itu bisa mempengaruhi kita sehingga kita tidak hanya diam saja. Oke. Yang kedua, dari hukum kedua Newton, bahwa percepatan suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya dan massa, ya. Sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Maka ketika ketika gaya kita besar atau motivasi kita kuat, maka percepatan juga akan besar. Betul enggak? Ya, ketika kita mempunyai motivasi yang kuat untuk maju, maka kita akan terus bergerak maju dengan cepat. Tapi sebaliknya, ketika gaya kita kecil atau motivasi kita kecil, gaya dorong kita kecil, maka kita tidak akan bergerak atau percepatan kita akan kecil. Dan yang terakhir, hukum 3 Newton, gaya aksi reaksi. Ketika kita memberikan gaya terhadap orang lain, memberikan suatu manfaat kepada orang lain, maka jangan putus asa, pasti akan ada balasan yang setimpal ya terhadap diri kita. Jadi akan ada gaya reaksi, gaya timbal balik. Kalau kita memberikan perbuatan baik, maka yang reaksi terhadap kita juga perbuatan baik atau ganjaran yang baik juga. Tapi kalau kita memberikan yang kurang baik, yang tidak baik,
atau yang contoh yang jelek, maka jangan salah nanti kita juga ada balasan yang jelek juga dari orang lain. Oke, terima kasih sudah menyimak. Demikian penjelasan tadi mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.